Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita yakin di dalam hati kita bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kitab terjemah yang menceritakan tentang kisah sahabat radhiyallahu anhum pada masa kanak-kanak. Jadi kita masih dalam bab semangat anak-anak dalam menuntut ilmu dan memperjuangkan agama Islam. Tapi sebelum itu, seperti biasa ketika kita belajar agama atau majelis-majelis ilmu, maka pastikan kita dalam keadaan berwudu atau dalam kondisi masih wudu yang terjaga. Oke, kita akan lanjut baca. Bismillah, kisah ke-9, yaitu kisah Salamah bin Aqwa radhiyallahu an melacak perampok. Gobah adalah suatu tempat sekitar 4 atau 5 mil dari Madinah. Rasulullah SAW biasa membiarkan unta-untanya digembalakan di sana. Suatu ketika sekelompok orang kafir yang dipimpin oleh Abdurrahman Fajari telah merampok unta-unta tersebut dan membunuh pengembalanya. Para perampok itu berkuda dan bersenjata. Pagi itu kebetulan Salamah bin Aqwa radhiyallahu an sedang berjalan-jalan sendirian di hutan sambil membawa panahnya. Secara kebetulan ia melihat perampok tersebut. Salamah radhiyallahu an terkenal dengan kecepatan berlarinya yang tak tertandingi. Dengan kecepatan berlarinya itu, ia dapat menangkap seekor kuda yang sedang berlari kencang. Jika ia sudah berlari, bahkan kuda pun tidak dapat mengejarnya. Selain itu, ia juga terkenal dengan kehebatannya dalam memanah. Saking cepatnya sahabat radhiyallahu an atau Salamah radhiyallahu an. Salamah radhiyallahu an segera menuju ke bukit yang menghadap kota Madinah. Lalu ia berteriak sekuat tenaga untuk memberitahu tentang perampok tersebut. Kemudian ia mempersiapkan panahnya dan mengejar para perampok itu. Ketika hampir mendekati para perampok, ia menyerang mereka dengan anak-anak panahnya, sehingga para perampok itu mengira bahwa yang mengejar mereka adalah sebuah pasukan besar. Padahal Salamah radhiyallahu an seorang diri saja. Bahkan ia hanya berjalan kaki. Ia terus mengikuti para perampok itu sambil menghujani mereka dengan anak panah. Jika ada perampok yang menoleh ke belakang, ia segera bersembunyi di balik pepohonan. Dari balik pohon itu ia memanahi kuda-kuda mereka sehingga kuda-kuda itu terluka. Akhirnya mereka berpikir, jika kudaku jatuh aku akan tertangkap. Selanjutnya Salamah radhiyallahu an bercerita, aku terus mengejar para perampok dan mereka terus berlari sehingga unta-unta yang telah mereka rampok tertinggal di belakangku, bahkan juga meninggalkan 30 buah lembing dan 30 helai kain. Pada saat itu Uyainah bin Hisain, salah seorang perampok dari golongan lain, telah datang membantu para perampok sehingga kekuatan mereka bertambah. Akhirnya mereka mengetahui bahwa aku hanya sendirian, maka mereka menyusun sebuah kelompok untuk mengejarku. Aku segera menaiki sebuah bukit. Ketika mereka hampir mendekatiku, aku berkata kepada mereka, tunggulah sebentar. Dengarlah kata-kataku. Tahukah kamu siapa aku? Mereka bertanya, siapa kamu? Jawabku, aku adalah Ibnu Aqwa. Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW di tangannya, jika kalian ingin menangkapku, maka kalian tidak akan dapat menangkapku. Tetapi jika aku menginginkan salah seorang dari kalian, maka ia tidak akan lolos dariku, karena ia terkenal jago berlari sehingga kuda Arab yang tercepat pun tidak dapat menandinginya. Ucapannya itu bukan omong kosong. Ucapan Salamah ini bukan omong kosong, bukan hanya untuk menakut-nakuti, bukan. Salamah radhiyallahu an melanjutkan, demikianlah aku berbicara kepada mereka agar dapat menunggu datangnya bantuan.
Aku berharap semoga kaum muslimin segera datang membawa bantuan. Karena teriakanku tadi, kemudian kulihat di balik pepohonan ada pasukan berkuda datang. Yang terdepan adalah Akram Asadi radhiyallahu an. Ya, ia datang dan langsung menyerang pemimpin perampok yaitu Abdurrahman Fajari. Abdurrahman pun membalas serangan Akram radhiyallahu an. Akram radhiyallahu an menyerang kuda Abdurrahman Fajari sehingga kaki kudanya patah dan Abdurrahman terjatuh. Pada saat terjatuh, Abdurrahman menyerang Akram radhiyallahu an sehingga Akram radhiyallahu an mati syahid. Akhirnya kuda Akram radhiyallahu an diambil oleh Abdurrahman. Tiba-tiba Abu Qatadah radhiyallahu an menyerang Abdurrahman dari belakang. Abdurrahman pun menyerang kaki kuda Abu Qatadah radhiyallahu an sehingga ia terjatuh dari kudanya. Ketika terjatuh, Abu Qatadah berhasil menyerang Abdurrahman sampai tewas. Lalu kudanya dikendarai oleh Abu Qatadah, yaitu kuda yang sebelumnya milik Akram radhiyallahu an. Ya. Kisah ini terdapat dalam kitab Abu Daud. Faidah. Dalam riwayat yang lain ditulis bahwa sebelumnya Salamah radhiyallahu an menahan Akram radhiyallahu an agar menunggu terlebih dahulu kedatangan teman-temannya yang lain. Namun dijawab oleh Akram radhiyallahu an, biarlah aku mati syahid. Diriwayatkan bahwa yang mati syahid pada peristiwa itu hanya Akram radhiyallahu an. Sedangkan dari pihak perampok banyak yang mati. Tidak lama kemudian datanglah bala bantuan dari kaum muslimin sehingga para perampok segera melarikan diri. Salamah radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah SAW agar diberi 100 orang pasukan untuk mengejar mereka. Beliau menjawab, mereka mungkin sudah berkumpul dengan kelompoknya. Ya. Kebanyakan ahli tarik menulis bahwa usia Salamah radhiyallahu an ketika itu 12 atau 13 tahun. Ya. Seorang anak seusia 12 atau 13 tahun sudah dapat melawan sekelompok perampok berkuda dan membuat mereka kehilangan akal. Ya. Bukan saja barang kerampokan mereka yang tertinggal, bahkan barang mereka pun tertinggal. Inilah berkah keikhlasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada jemaah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini dapat kita ambil pelajarannya dan kita mampu mengamalkan dan juga menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sebelum kita tutup ini, marilah kita sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.